Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya yang akan melaksanakan ujian kompre pada pagi hari ini dengan judul tesis saya itu Persepsi Calon Pengantin Terhadap Tes Kesehatan dan Konseling Pranikah di Puskesmas Medan Kampai tahun 2021. Tim penguji saya yaitu terdiri dari Profesor Dr. Zulfansa MMS, Bu Jessica SIKOP MKes, penguji Bu Jasrida Juanita SKM MKM, dan Pak Reno Rinaldi SKM MKes. Adapun tesis yang telah saya revisi kemarin yaitu bab satunya mengenai latar belakang. Kita ketahui bahwa kasus HIV/AIDS dilaporkan pada tahun 2019 sebanyak 50.282 kasus HIV dan 7.036 kasus untuk AIDS. Untuk daerah Riau pada tahun 2019 sebanyak 2.491 kasus AIDS dan 3.533 kasus untuk HIV. Tingginya kasus HIV dan AIDS Kota Dumai bekerjasama dengan KUA setempat untuk melaksanakan tes kesehatan bagi calon pengantin. Rumusan masalahnya yaitu masih tingginya kasus penyakit menular seksual di Kota Dumai, khususnya Provinsi Riau, memacu pemerintah daerah melakukan upaya pencegahan melalui pemeriksaan kesehatan pranikah. Hanya saja kebijakan tersebut masih mendapatkan persepsi yang berbeda bagi calon pengantin. Tujuannya umumnya yaitu untuk mengetahui persepsi calon pengantin terhadap tes kesehatan dan pelaksanaan konseling pranikah di Puskesmas Medan Kampai. Tujuan khususnya yaitu diketahuinya persepsi calon pengantin dari 5 aspek yaitu persepsi kerentanan, keseriusan, perubahan, manfaat, dan hambatan melakukan tindakan di Puskesmas Medan Kampai. Yang kedua yaitu bagaimana pelaksanaan tes kesehatan calon pengantin di Puskesmas. Ketiga yaitu bagaimana pelaksanaan konseling pranikah di Puskesmas. Keempat yaitu faktor penghambat tes kesehatan calon pengantin dan pelaksanaan konseling pranikah di Puskesmas. Tinjau pustaka itu adalah persepsi adalah itu pandangan atau pemahaman seseorang memaknai sesuatu. Sedangkan konseling pranikah adalah nasihat yang diberikan kepada calon pengantin sebelum menikah tentang masalah medis, psikologis, seksual, dan sosial. Metode penelitian. Jenis penelitian yang dipakai yaitu deskriptif, desain penelitian itu mixed method, populasinya itu seluruh calon pengantin pria dan wanita yang terdiri dari 30 pasangan calon pengantin. Lokasinya itu Puskesmas Medan Kampai. Teknik sampel yang diambil itu non-probating sampling dengan teknik kuota sampling. Hasil penelitian, gambar umum penelitian yaitu kita ketahui bahwa Puskesmas Medan Kampai terdiri dari 4 kelurahan yaitu Mundam, Teluk Makmur, Guntung, dan Pelintung, karena terletak di objek wisata, pantai, dan berada di wilayah industri. Masyarakat umumnya banyak yang bekerja di pabrik dan ada yang di kebun sawit. Distribusi provinsi karakteristik subjek penelitian wilayah kerja Puskesmas Medan Kampai itu calon pengantin minnya adalah 6, mediannya itu 6, modusnya 7, minimumnya 4, maksimumnya 10. Usia calon pengantin itu dari kedua pasang tadi itu yang remaja sekitar lebih kurang 46%, sedangkan dewasa itu 54%. Sedangkan pendidikan calon pengantin yaitu S1-nya lebih kurang ada 3%, D3-nya itu 44%, SMA-nya 3%, maaf, S1-nya itu adalah 53%. Pekerjaan calon pengantin, kebanyakan calon pengantin yang bekerja di sini adalah karyawan swasta. Analisa univariat distribusi frekuensi responden terhadap tes kesehatan di Puskesmas, yaitu untuk kerentanan. Untuk kategori persepsi kerentanan, keseriusan, perubahan, manfaat, dan hambatan, serta persepsi melakukan tindakan, mayoritas responden menjawab kategori sedang, yaitu antara 29 orang sekitar 48,3% hingga 42 orang atau sekitar 70%. Sedangkan yang menjawab kategori baik yaitu dari mulai 9 orang atau 15% sampai 27 orang atau sekitar 45%.
Analisa univariat untuk distribusi frekuensi tes kesehatan, yaitu yang dilakukan adalah 3 tes HIP, tes sifilis, dan tes kehamilan. Terlihat bahwa mayoritas responden calon pengantin yang setuju tes HIV/AIDS sebanyak 51 orang dan yang ragu-ragu sebanyak 9 orang. Yang 9 orang yang ragu-ragu tadi telah dilakukan konseling kepada calon pengantin tersebut, akhirnya setuju untuk melakukan tes HIV/AIDS. Sedangkan tes sifilis yaitu mayoritas responden yang setuju adalah sebanyak 42 orang dan yang ragu-ragu sebanyak 18 orang. Juga telah dilakukan konseling kepada 18 orang tersebut, akhirnya setuju untuk dilakukan tes sifilis. Kalau untuk tes kehamilan bagi calon pengantin wanita itu setuju 22 orang dan ragu-ragu sebanyak 8 orang. Setelah kita telusuri, yang sebanyak 8 orang tadi adalah mereka takut untuk dilakukan tes kehamilan. Akhirnya setelah kita berikan masukan atau konseling kepada 8 orang tersebut, akhirnya setuju untuk dilakukan tes kesehatan kehamilan. Ini adalah distribusi responden terhadap pelaksanaan konseling pranikah. Dari 10 pertanyaan yang diajukan responden memberikan jawaban yang bervariasi. Untuk konselor di Puskesmas diberikan oleh pemegang program VCT IMS. Bila petugas konselor turun lapangan, bisa digantikan oleh petugas KIA atau labor yang sudah dilatih yang membahas masalah medis dan hasil tes kesehatan catin tersebut. Kalau untuk konseling di KUA dilaksanakan oleh staf KUA yang membahas masalah rumah tangga dan masalah yang berhubungan dengan hasil tes tadi juga akan dibahas di KUA tersebut. Pembahasan, kekuatan penelitian yaitu pengumpulan data, penyebaran kuesioner, menanyakan isi kuesioner, diperoleh dari dua sisi yaitu kualitatif dan kuantitatif. Keterbatasan penelitian yaitu jumlah responden kurang representatif. Kedua yaitu informasi didapat sejauh mana responden memiliki pengalaman terhadap tes kesehatan catin tadi. Prosedur pelaksanaannya dan hambatannya itu tes kesehatan untuk calon pengantin itu hambatan adalah kebanyakan daripada calon pengantin tadi takut untuk dilakukan tes atau belum pernah sama sekali untuk diambil darahnya. Pelaksanaan konseling pranikah hambatannya yaitu kalau di Puskesmas apabila petugas konselornya turun lapangan. Kalau untuk di KUA hambatannya kadang-kadang staf tidak ada di tempat atau Pak KUA tidak ada tempat, tapi tetap dilaksanakan konseling yang telah ditunjuk sama orang Pak KUA tadi. Kesimpulannya itu proporsi catin yang melakukan tes kesehatan sebanyak 51 orang atau sekitar 85% setuju dilakukannya tes HIV/AIDS sebanyak 36 orang atau 60% setuju dilakukan tes sifilis. Sebanyak 42 orang atau 70% setuju dilakukan tes kehamilan. Proporsi catin yang melakukan konseling pranikah dari 10 pertanyaan yang diajukan responden menjawab dengan jawaban yang bervariasi. Hambatan saat tes kesehatan masih dijumpai responden yang takut dan yang nervous terlebih dahulu, dan sedangkan hambatan konseling pranikah petugas konselor yang sibuk dan turun lapangan selama pandemi COVID. Sarannya yaitu bagi sosial yaitu advokasi diharapkan kepada Puskesmas Padang Kampai bisa melakukan pendekatan kepada stakeholder dalam hal ini Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan untuk pelaksanaan peningkatan program Jatim di Puskesmas seluruh Kota Dumai. Pembinaan suasana yaitu diharapkan kepada petugas kesehatan berusaha memberikan rasa aman agar calon pengantin tidak takut lagi saat akan dilakukan tes kesehatan terhadap calon pengantin. Pemberdayaan masyarakat yaitu diharapkan petugas Puskesmas atau Puskesmas Medan Kampai lebih meningkatkan kerjasama lagi dengan KUA setempat, tokoh adat agar masyarakat lebih mengetahui manfaat melakukannya tes kesehatan bagi calon pengantin serta melalui musyawarah desa yang diikuti oleh lintas sektor, tokoh adat dan kader-kader Posyandu agar lebih aktif lagi dalam mensosialisasikan tentang pentingnya tes kesehatan sebelum nikah. Bagi ilmiah yaitu disarankan kepada penelitian selanjutnya agar melakukan penelitian yang lebih baik atau yang sejenis dengan desain penelitian yang lebih dari penelitian ini, seperti adanya buku laporan calon pengantin, itu eksperimen
eksperimen dan serta meneliti mengenai variabel lainnya. Ini adalah dokumentasi yang telah kita laksanakan, yaitu di atas adalah saya dengan Pak KUA. Ini adalah salah satu contoh dari Jatim yang awalnya takut untuk masuk ke laboratorium untuk diambil darah di ujung jari. Akhirnya setelah kita lakukan konseling, tapi walaupun dengan kondisi seperti ini tidak menghadap sama petugas labornya, tetap pasien mau melaksanakan pengambilan darah di ujung jari. Sekian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Maaf sebelumnya kalau ada kata atau pengucapan kata saya atau penulisan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin kita berikan dulu ke penguji 3 ya, Dr. Reno Rinaldi. Silakan, Dokter. Baik, terima kasih Bu Jessica. Izin Bu Rida, Prof. Zulpan, ya. Selamat Bu Elpiani ya. Ini uji Ya Pak. Rakompre Bu ya. Ya Pak. Ya, selamat akhirnya ya. Mungkin insya Allah di bulan Maret akan diwisuda, tapi tentunya kita akan melihat dulu ya hasil dari penelitian Ibu yang telah Ibu lakukan. Ini judulnya nih agak gimana saya bahasnya gitu ya. Nanti Bu Rida ketawa pula nih sama Bu Jessica ya. Persepsi calon pengantin terhadap tes kesehatan dan pelaksanaan konseling pranikah di Puskesmas Medan Kampai di Kota Dumai. Bu ya. Nah, ya Pak. saya udah melihat Bu ya sekilas hasil yang telah Ibu buat ya. Nah, saya akan membahas dulu apa sih yang Ibu dapatkan selama melakukan penelitian di Medan Kampai ini. Apa hasilnya kira-kira? Hasil yang saya dapat atau hasil untuk Jatimnya atau untuk saya pribadi, Pak? Keseluruhannya, Bu, penelitian ini. Kalau hasil untuk yang saya lihat sepanjang saya melakukan penelitian di Puskesmas Medan Kampai adalah pasien atau pasangan calon pengantin yang datang ke Puskesmas Medan Kampai untuk saat ini setelah kita lakukan edukasi atau penyuluhan di setiap kelurahan atau kecamatan di Medan Kampai, yaitu pasien yang datang sekarang sudah mengerti apapun persyaratan yang dibawa sudah tahu dan pasien tersebut tidak takut untuk dilakukan pengambilan tes kesehatan atau untuk pengambilan darah di ujung jari. Pasien tersebut atau pasangan calon pengantin tadi sudah mengerti pentingnya manfaat daripada pelaksanaan tes dan konseling pranikah di Puskesmas Medan Kampai. Oke, di sini Ibu melakukan 2 metode ya, mix method ya. Iya. Ya, kuanti dan kuali gitu ya. Nah, untuk kuantinya mana Bu kira-kira yang lebih dominan hasilnya? Untuk kuanti. Kuanti yang dari hasil tes kesehatan tadi, Pak? Ya. Mereka pengen diteskah atau tidak gitu ya? Iya. Setuju dan tidak setuju tuh, Pak. Ya, mana kira-kira yang lebih banyak? Setuju atau tidak setuju? Yang lebih banyaknya adalah setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju. Iya. Yang tidak setuju, apa alasannya, Bu? Yang tidak setuju tidak ada, Pak. Cuma ragu-ragu yang ada. Oke, ragu-ragu. Kenapa alasannya ragu-ragu? Ragu-ragu awalnya itu kebanyakan dari pasangan calon pengantin, mereka takut kalau hasilnya nanti positif, Pak. Ragu hasilnya positif. Yang kedua, belum pernah sama sekali untuk dilakukan atau untuk diambil darah atau tindakan di ujung jari ataupun belum pernah disuntik sama sekali. Nah, itu dijadikan kualinya atau bagaimana kemarin? Saya kemarin kalau untuk kuanti saya ini hasilnya, kalau kuali saya di ininya aja, Pak.
di wawancaranya aja kita, Pak. Berarti beda variabel ya antara kuanti dan kuali. Kalau apanya? Ya, Bu. Waktu Ibu ada 2 mix method ya. Ya, betul. Ada kuanti dan ada kuali. Nah, apa yang Ibu kuantikan dan apa yang Ibu kualikan? Yang saya kuantikan itu juga ini hasil tes kesehatan. Kalau yang kuali itu hasil daripada kita kuesionernya, Pak. Tentang persepsinya, Pak. Iya, yang kuesioner itu ya, yang wawancara itu yang apanya? Variabel apanya? Apakah Ibu mempunyai variabel tersendiri ya, kemudian Ibu tanyakan, atau hasil yang ragu-ragu ini barulah Ibu jadikan kualinya, atau bagaimana? Bagaimana kira-kira? Saya Penegasan dari Ibu aja dulu ya. Nah, saya mengambilnya gini, Pak. Dari 30 responden tadi ya, kita lakukan wawancara dengan kuesioner untuk kuali sama kuanti, baru didapatkan hasilnya tadi, Pak, yang 9 orang yang ragu-ragu. Nah, kemudian kualinya? Itu tadi, Pak, wawancara dengan pasangan tadi. Oke lah. Nanti kita lihat ya di bagian variabel yang ingin Ibu teliti ya. Nah, saya masuk dulu lah dari awal, Bu ya. Yang pertama di sini di abstrak, Bu. Ya. Nah, abstrak ini kan sebetulnya ini mungkin masih masuk ke saran ya. Di sini Ibu mengatakan masih tingginya kasus HIV/AIDS di Indonesia ya, dan beberapa termasuk di daerah Riau ya, mengatakan pemerintah Kota Dumai telah menekan angka penyakit menular seks dan mewajibkan setiap calon pengantin untuk melakukan tes pranikah ya. Nah, di sini kan sebetulnya yang kita lihat itu yang di Indonesia itu berapa sih persentasinya? Ya, prevalensinya itu berapa? Kemudian di Kota Dumai itu sendiri berapa? Jadi kita terlihat ya masalah dan tidak masalahnya. Kan situasi masalah baru apa masalahnya? Ya, nanti tambahin ya. Iya, Pak. Oke, nah, di sini Ibu menggunakan mix method. Nah, di sini saya kelihatan mix methodnya tadi ya, kuanti kuali dengan jumlah pasangan 30 pasangan catin. Iya. 30 pasangan catin berarti 60 orang, betul? Iya, 30 laki-laki, 30 perempuan. Oke. Ya. Kemudian di sini Ibu sudah menjelaskan hasil ya. Tapi saya hanya melihat hasil dari kuanti. Ya, hasil kualinya di mana ini? Atau saya salah memahami gitu? Ada kira-kira masukan hasil kualinya? Kita hasil ya udah tergabung di dalam itu aja semuanya, Pak, dari kuesioner tadi sama pelaksanaan tes kesehatannya itu, Pak. Oke. Berarti ditambahin ya. Iya, Pak. Oke. Kemudian abstrak. Nah, ini abstrak nih Google Translate Bu ya. Apa, Pak? Abstraknya Google Translate. Ya. Ya. Baca tuh. Background, the high number of HIV/AIDS. Itu nggak bahasanya background. Background ini background nih, Bu. Nah, logo Stikes ini background juga nih. Latar belakang. Ya, nanti saya perbaiki, Pak. Nah, perbaiki ya. Iya. Itu kan juga banyak singkatan-singkatan ya. Nah, apakah kalau di singkatan itu dia sama juga bahasa Inggrisnya seperti itu? Kan begitu ya. Ya. Nah, tengok Ibu, ini kita lihat aja lah nih ya. Couple of brides of and the groom. Nah, Ibu singkat dengan catin. Kira-kira nyambung nggak? Enggak ya. Ya. Nah, ini bahasa-bahasa Google Translate itu, Bu. Nah,
Saya akan langsung aja Bu ini ke hasil ya. Nah, di hasil Ibu ini yang saya perlu penegasan dari Ibu. Ya, mana hasilnya tadi? Nah, di sini Ibu menjelaskan di halaman 29 ya. Berdasarkan hasil wawancara ya, dengan petugas laboratorium didapati beberapa hal ya. Nah, ini yang diwawancari tentang apa, Bu? Yang diwawancarai Hmm? halaman 29, Pak. Ya, halaman 30 lah nih. Jadinya. Yang di Ini atas. wawancara petugas labornya, Pak. Ya, tentang apa? Tentang Catin. Ya, Catin yang datang ke petugas labornya yang mau melaksanakan tes kesehatan, Pak. tes kesehatan. Iya. Nah, nanti Ibu jelaskan ya, yang diwawancari tentang apa. Begitu juga nih yang di bawah nih ya. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas Kesling di Puskesmas, ini typo nih. Typo juga nih beberapa hal. Nah, apa ini yang diwawancara ini? Tentang apa? Karena kan kalau kita lihat di sini kan Ibu ada persepsi kerentanan, ada persepsi keseriusan, ada persepsi perubahan, kemudian ada persepsi manfaat dan hambatan, kemudian ada persepsi melakukan tindakan, ya. Nah, Ya, Kak. Ini kita kan ada wawancara antara petugas labor, petugas konselor di Puskesmas. Jadi itu pertanyaannya seputar Catin. Kalau untuk labor, apa aja kendala atau yang dihadapi saat Catin yang datang ke labor untuk melaksanakan tes kesehatan. Kalau untuk konseling, yaitu pasangan Catin tadi, pas saat dilakukan konseling, apakah pasangan tadi itu mau menerima konseling atau mereka di saat konseling itu cuek atau gimana nya, Pak? Nah, seperti itu. Itu pertanyaan saya untuk para staf yang ditugaskan untuk di labor sama untuk di konselingnya, Pak. oke. Nah, coba kita lihat ya. Ibu ada buat di sini ya, definisi operasional dan definisi istilah. Ya. Definisi operasional berarti itu yang kuantinya. Iya. Ya. Definisi istilah itu yang Ibu kualikan. Iya. Ya. Berarti ada pertanyaan tentang persepsi dan ada pertanyaan tentang konseling pranikah. Iya. Ya, kan itu yang saya tanyakan tadi tuh. Apakah Ibu mempunyai variabel yang berbeda antara kuanti dan kuali, atau Ibu ya hal yang jadi ragu-ragu itu yang Ibu perdalam lagi gitu. Makanya tadi itu awal saya perlu Ibu penegasan. Seperti apa Ibu melakukan mix metodenya. Nah, ternyata kalau kita lihat dari apa yang Ibu tulis, ini adalah variabel yang berbeda, yaitu variabel persepsi dan konseling pranikah. Ya, berarti kan ada dua. Nah, kemudian di hasil, di sini Ibu ada hasil wawancara ya. Hasil wawancara Ibu itu wawancara dengan petugas labor didapati beberapa hal. Nah, ini wawancara tentang apa? Itu yang saya tanyakan. Apakah ini kategori persepsi? Apakah ini kategori apa namanya? Satu lagi apa, Bu? Tadi? Konseling. Konseling pranikah. Karena Ibu nggak menjelaskan di situ. Ibu hanya membuat berdasarkan hasil wawancara dengan petugas laboratorium didapati beberapa hal. Nah, ini tentang apa nih yang ditanyain? Itu kalau yang ini memang ya saya mungkin tidak membuat secara detailnya ya, Pak. Kalau Ya. yang untuk laboratorium itu tentang persepsi, kalau konseling itu tadi yang variabel yang saya bilang konseling pranikah. Itu Nah, dia, itu Pak. nanti tolong Ya, yang dipertegas lagi, Bu ya. ya. Nih. Kemudian berarti saya belum melihat nih wawancara Ibu tentang konseling pranikah yang mana, wawancara Ibu tentang persepsi yang mana. Hasilnya belum nggak kelihatan atau gimana nih? Atau saya nggak kebaca mungkin kelewat. Kalau yang wawancaranya kita ya ini tadi Pak data di ini yang persepsi Catin tentang apa distribusi frekuensinya, Pak.
Kalau yang tadi kan untuk kuali kita kan sudah melaksanakan wawancara. Kalau untuk kuanti kita mengambilnya dari persepsi kerentanan itu melalui kuesioner yang kita tanyakan sama pasangan calon pengantin, yaitu termasuk tes kesehatan. Kalau untuk konseling, yaitu kita sudah melaksanakan juga konselingnya kepada calon pengantin itu berdasarkan hasil dari tes kesehatan. Kalau untuk yang konseling di KUA, yaitu orang KUA juga yang melaksanakan konselingnya, Pak. Ya, tapi di tulisan Ibu ini belum terlihat ya, belum Ya, muncul. Pak. Mana Nanti aku bagian? perbaiki. Ya. Ya, Nah, Pak. kemudian ini kita masih di hasil ya. Kemudian saya ada melihat nih, pelaksanaan tes kesehatan di puskesmas. Ini di bagian hasil. Ini kayak lebih kepada prosedur puskesmas ya. Ya, itu pelaksanaannya, tata cara pelaksanaannya, Pak. Ya, berarti Ya. bukan ke sini nih, Bu. Ke hasil. Ya, itu nanti Ibu bisa nambahkan mungkin nanti di bagian pembahasan. Ya, sebagai ininya standarnya ya. Seperti Ya, apa? Pak. Ya, nanti coba masih banyak yang begitu juga ini nih. Konseling pranikah. Ibu ya. Ya, Pak. Kemudian kayak masuk lagi ke pembahasan, Bu. Ke pembahasan ini, saya kok lebih melihat ini sebuah redaksi bahasa curhat ya, ketimbang bahasa ilmiah. Coba kita lihat ya. Di sini Ibu di bagian berdasarkan penelitian di paragraf terakhir kita ambil lah di persepsi pemeriksaan tes kesehatan. Ya. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh peneliti di lapangan ditemukan adanya calon wanita yang ragu-ragu untuk melakukan tes kehamilan. Ya, di bagian mana ya tadi saya melihat itu? Nih, ya, melakukan hubungan sebelum praktik. Setelah itu diberi pengertian, barulah mau dites. Nah, setelah itu diberikan pengertian, barulah mau dites. Dengan hasil positif hamil. Dilaporkan surat pengantar untuk KUA, dibuat hasil negatif. Pernah kejadian di mana petugas puskesmas menuliskan hasilnya di surat pengantar untuk ke kantor KUA, yang menerima adalah petugas KUA dan dibuka. Tersebarlah bahwa calon wanita telah hamil duluan. Nah, ini kayak curhat kita jadinya. Ya, tersebarlah calon wanita jadi hamil duluan. Dari puskesmas petugas telah memberitahu, staf yang lain tidak tahu kalau hasilnya positif hamil. Jadi untuk menghindari itu, terulang lagi petugas tidak membuat hasilnya, melainkan langsung memberitahu ke Pak KUA. Ini jadi cerpen nanti kita lama-lama, Bu. Maksudnya gini, Pak. Hasil tes kesehatan yang didapat dari puskesmas itu kan berupa laporan, Pak. Ya. Yang dikirim. Ya, yang dibawa oleh calon pengantin. Biasanya calon pengantin yang bawa untuk diantarkan ke KUA. Tapi ternyata pas sampai di sana, petugas KUA membuka hasil laporan tersebut dan dibaca. Ya, tapi redaksi bahasanya ini, Bu, redaksi bahasa ini kurang tepat kalau untuk penulisan ilmiah ya. Ya. Sebarlah calon pengantin, di situ Ibu katakan. Kemudian apa lagi nih? Memberitahu ke Pak KUA untuk mengirimkan WA ke Pak KUA bahwa atas nama ini telah dilakukan. Nah, itu bahasa-bahasa redaksi seperti itu. Nah, kemudian ada yang belum terlihat di sini adalah rekomendasi Ibu itu apa sebetulnya gitu. Dari hasil apa yang telah Ibu dapatkan. Nah, sebaiknya dan seharusnya seperti apa? Ya. Apakah cukup hanya mengirimkan WA ke Pak KUA aja? Gitu. Kalau hanya mengirimkan WA ke Pak KUA aja, masalah penelitian kita ini selesai, mending kita nggak usah melakukan penelitian. Kita WA aja lah Pak KUA tuh, selesai masalah kita. Sebenarnya untuk ini kalau Pak KUA-nya tidak ada di tempat, Pak, kita telepon atau mengirim
hasil tes kesehatan tadi ke Pak KUA. Tapi yang dibawa oleh calon pengantin ke kantor KUA tersebut adalah dengan hasil negatif, di mana kalau salah satu pasangan tadi mendapatkan hasilnya positif. Jadi di laporan kita buat negatif. Tapi yang sebenarnya adalah waktu kita kasih tahu melalui by phone atau melalui WA sama KUA-nya, itu dengan hasil yang sebenarnya itu menyatakan adalah salah satu pasangan dengan hasil positif. Kita untuk menghindari agar tidak terjadi kesalahpahaman antara petugas Puskesmas dengan staf KUA, di mana telah membocorkan rahasia daripada hasil tes kesehatan pasangan tadi. Oke, kita balik lagi ke ini Bu ya, ke judulnya yaitu variabelnya persepsi pemeriksaan tes kesehatan. Artinya kan di sini Ibu masih mendapatkan yang ragu-ragu ya. Iya. Yang positif. Nah, yang meragu-ragu ini bagaimana kita bisa merubah perilaku mereka itu menjadi mau? Apa solusi Ibu? Apa rekomendasi Ibu? Kan begitu ya? Iya, Pak. Nah, itu yang dipinta dari jadi namanya ya rekomendasi Ibu jadi jatuhnya nanti ya. Bukan Ya. kita mengecek Pak KUA terus Pak KUA kita paksa mereka harus cek nih gitu. Nah, itu bukan solusi ilmiah namanya. Bu ya? Iya, Pak. Itulah contoh salah satunya. Ya, setelahnya nanti Ibu tinggal cross check. Mungkin dari saya cukup dulu lah, Prof. Zulpan. Makasih, Pak. Ya, sama-sama Bu Elveni. Ya. Jessica, oh ya Bu Sika ya? Iya, baik. Pak Reno, terima kasih banyak atas masukan dan pertanyaannya. Mungkin Prof mau menanggapi dulu atau kita langsung ke Bu Jasria dulu, Prof? Enggak, saya sedikit aja dulu ya, supaya tak terulang pada konfirmasi. Apa memang KUA itu perlu juga hasil tes kesehatan tuh? Saya enggak tahu ya, enggak ada hubungannya. Apa dia enggak akan membaca tesnya pun tak akan pandai lah membaca. Apa memang perlu itu Bu Elvi diberikan tes kesehatan itu ke KUA-nya. KUA itu ingat ya, keluarga Zakina ya yang dibangun nanti rajin-rajin salat ya, misalnya antara lain gitu. Coba Ibu Elviani, memang itu prosedur hasil tes kesehatan diberikan ke KUA. KUA ini akan menjadi istri yang taat kepada suami, banyak ke situ. Ini suaminya udah salat, dia berselimut juga. Coba Elviani, perlu tes kesehatan diberikan ke KUA. Ini ada pula dua laporannya. Pertama laporan negatif. Setelah itu laporan melalui WA. Silakan dijawab. Iya, Prof. Untuk Kota Dumai kita sudah kerjasama dengan KUA-nya seperti itu, Prof. Jadi untuk ada laporan. Untuk apa tes kesehatan oleh KUA? Kalau kan kena penyakit menular paling tinggi, jadi paling tinggi di Kota Dumai. Jadi Dinas Kesehatan sama Dinas Kesehatan bekerja sama dengan 10 puskesmas yang ada di Kota Dumai beserta dengan KUA melaksanakan tes kesehatan dan hasilnya diberitahukan ke KUA dengan berupa laporan. Tapi kalau hasilnya positif itu memang di hasil laporan yang dibawa oleh pasangan calon pengantin tadi itu hasilnya memang ditulis negatif, tidak ditulis positif supaya menghindar masyarakat masih banyak yang tabu kalau seandainya ada wanita atau pasangannya salah satu positif hamil dan akan heboh sekampung. Jadi memang laporan itu memang diberikan, Prof. Nggak usah diberikan, cari penyakit itu. Ya udah, saya mengkonfirm aja ya. Kembali Bu Jessica, dipersilakan Bu Jas. Ya, baik. Terima kasih Prof. Jadi Bu Elviani nanti kita bahas lagi setelah kita masuk dulu ke penguji 2, Ibu Dr. Jasrida Yunita. Dipersilakan Ibu. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica atas kesempatannya.
Izin Prof, Pak Reno, Bu Ya. Jessica, Bu Ya, Elviani. Iya, Bu. Ya, akhirnya maju juga ya. Walaupun rentang waktu hasil ke komprenya sangat lama sekali. Iya, Ibu. Tapi Ya. masih banyak juga revisi, Bu. Iya, yang lain cuma seminggu udah maju kompre. Ini Bu berbulan-bulan. Ini kalau nggak didesak nggak maju nih, Prof. iya. Iya. Oke, Bu Elviani. Saya sebenarnya lihat biodata Ibu dokter gigi ya. Iya, Ya, dokter gigi terbaik juga. insya Terus Allah. kenapa kok tertariknya ke ini ya, ke Catin ini ya? Kenapa nggak milih gigi kemarin? Saya milih gigi, tapi ACC-nya masalah Catin sama Prof. Oh, jadi Ibu banyak ngusulin gitu ya? Iya, 2 saya Oh, usulkan masalah kesehatan gigi dan mulut. Yang ketiganya adalah masalah Catin. Prof ACC masalah Catin. Kebetulan tahun 2018 di saat saya mendapat peringkat di Dinkes provinsi untuk pegawai teladan dokter gigi, itu saya membahas masalah gigi. Di saat itu juga Kota Dumai melaksanakan MOU seluruh puskesmas yang ada di Kota Dumai agar KUA dan puskesmas saling bekerja sama melaksanakan tes kesehatan. Bukan hanya Kota Dumai, sekarang di Indonesia juga sudah melaksanakan seperti itu. KUA bekerja sama dengan puskesmas melaksanakan tes kesehatan agar tahu perilaku seks atau masalah penyakit menular seksual di lingkungan remaja. Oke, di puskesmas Ibu ada terlibat di dalam hal Catin ini? Ada, kalau untuk konselingnya Ibu. Oh, memang Ibu bagian konseling ya. Maksud saya gini, Ibu meneliti ini kalau bisa ya ada manfaat juga bagi pekerjaan Ibu gitu. Karena kan tadi saya lihat dokter gigi kok larinya ke Catin gitu ya. Ternyata memang Ibu di bagian konselingnya di situ ya. Ya, konseling masalah hasil tes kesehatan dan konseling juga saya masukkan masalah kesehatan gigi karena berpengaruh sekali tentang kalau seandainya ibu hamilnya nanti kalau giginya yang berlubang atau tidak bagus di dalam mulut atau kondisi kurang baik atau calon ibunya yang tidak menjaga kebersihan mulut itu sangat fatal sekali, bisa menyebabkan anak lahir nanti stunting yang lagi heboh-heboh untuk di ini sekarang Ibu. Jadi Oke. saya juga salah satu Ada nggak di hasil Ibu cantumkan itu? Karena saya tidak membawa dokter giginya, ya saya nggak mencantumkan itu, Bu. Nggak, maksud saya gini, Ibu bilang bahwa salah satu konseling adalah tentang konseling gigi. Jadi Ya. Ibu harus masukkan, maksud saya gini, saya ingin menghubungkan latar belakang Ibu dengan hasil tesis. Ya. Ya. Jadi Ibu bilang bahwa ada keterkaitan gitu. Maksudnya gini, tidak apa-apa Ibu bahas tentang bahwa salah satu konseling yang diberikan adalah konseling gigi, di mana ada dalam pembahasan nanti bilang ada keterkaitan gigi dengan kesehatan ibu saat hamil dan juga pada saat anak dilahirkan. Nanti terkaitnya ke stunting. Itu Ibu bahas tuh. Jadi kalau ada orang mempertanyakan, Ibu dokter gigi kok bahas Catin? Memang ada hubungannya karena salah satu isi konseling Catin itu tentang gigi gitu loh ya Bu ya. Ya, jadi jangan diabaikan gitu. Izin ditambah itu ya Prof ya, kalau menurut saya. Ya. Tak menyangkut paut, Catin itu perlu bersih juga giginya. Ya iya Prof. Iya. Ternyata ada temuan, saya baru tahu nih sekarang Prof. Artinya itu kan temuan ya Prof ya, temuan bagus. Bahwa ternyata Catin ya giginya harus bersih juga gitu, giginya harus sehat gitu, karena itu terkait kepada kesehatan saat hamil dan kepada bayi yang dilahirkan. Ibu bahas tuh, itu bagus tuh Bu ya. Iya Bu, akan saya tambahkan Bu. Oke. Kemudian saya beralih ke tujuan Ibu. Kita meneliti ini kan ada yang ingin kita capai. Yang ingin dicapai itu itulah namanya tujuan ya. Ya Bu. Jadi tujuan Ibu, ini saya sebenarnya mau menarik benang merahnya aja. Ibu isinya sudah banyak, sudah lengkap. Tetapi benang merahnya yang masih belum pas. Maksudnya antara bab 1 sampai bab akhir itu tuh harus sejalan semua Bu. Jangan ada yang naik harusnya dia nomor 2 jadi nomor 1, yang nomor 1 jadi nomor 4. Jadi jangan kacau balau gitu. Jadi saya ingin narik Ibu benang merah dari bab 1 sampai bab akhirnya itu sesuai. Yang pertama Ibu, kita lihat tujuan. Untuk ya tujuan umum yang mungkin mengikuti ke topik ya atau ke judul, mengerti persepsi calon pengantin terhadap kesehatan dan konseling pranikah di puskesmas. Sebenarnya Ibu ada 2 ya, tadi Pak Reno bilang. Di judul itu sebenarnya dia ada 2 topik ya Pak Reno ya.
Topiknya satu adalah persepsi, satu tes kesehatan dan persepsi Catin terhadap tes kesehatan, kemudian konseling, benar gitu kan? Iya, Bu. Nah, jadi menurut saya di ruang lingkup Ibu kan ada nih A, B, C, D tujuan khususnya. Tadi Pak Reno bertanya, yang mana kuanti, yang mana kuali itu tidak jelas. Sehingga biar lebih jelas, Ibu batasi di ruang lingkup. Nah, tujuan ABC, yang A ini apakah mau kuali kuanti, yang B ini kuali kuantika. Nah, ini kan tidak jelas nih, yang mana yang kuali, yang mana kuanti. Sehingga hasil tadi kacau ya Pak Reno ya. Yang dibahas pertama kuali. Padahal tujuan pertamanya adalah persepsi. Nampak enggak benang merahnya enggak nyambung kan, Bu? Iya. Nah, itu maksud saya. Kalau tujuan pertama adalah persepsi calon pengantin, ini mau kuali atau kuanti? Ini menurut saya ini kuali kuanti kan, karena Ibu ada bertanya hambatan. Nah, Ibu batasi di ruang lingkup untuk persepsi dilakukan secara kuali dan kuanti gitu. Untuk pelaksanaan tes kesehatan yang B nih secara kualitatif. Untuk pelaksanaan konseling, kuali kuanti kalau dia ada data kuali dan ada data kuanti. Faktor penghambat itu data kuali. Jadi Ibu batasi sehingga nanti saat kita ke hasil, Ibu bahasnya satu-satu dulu, Bu. Ibu bahas dulu yang A. A persepsi Catin. Tadi Ibu batasi dia kuali kuanti. Nah, masukkan data kuali, masukkan data kuanti, terjawab dia. Paham enggak Ibu di situ? Ya, paham. Ya kan, Ibu persepsi, ada 5 persepsi. Oh, kuantinya dulu mau Ibu tampilkan enggak apa-apa. Mana yang paling dominan? Oh, tadi misalnya dominan di apa namanya di mana tadi yang dominan? Lupa saya, ingat. Tadi Pak Reno nanya di kerentanan, kok nggak salah Ibu. Kerentanan, artinya mereka merasa rentan gitu ya kalau seandainya mereka diberi tes kesehatan. Kan gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi di hasil pertama Ibu bahas ini dulu. Dari 5 aspek, mana yang paling dominan, angka yang terbanyak yang mana. Kemudian kalau memang ada kuali, tambahkan data kuali tadi. Nah, tadi Pak Reno, ada beberapa hal yang ditemukan. Tak jelas apa yang ditemukan ya Pak Reno. Terus udah kutip-kutip. Saya juga baca ini apa yang ditemukannya nih gitu. Jadi Ibu buat bahwa ada menurut pada saat wawancara dengan KUA ada beberapa hal yang ditemukan, yaitu buat yaitunya dulu. Hal ini diperkuat oleh pernyataan KUA sebagai berikut, baru kasih wawancaranya. Jadi yang penting itu resume kita, Bu. Kesimpulan Ibu itu yang penting dulu. Wawancara itu hanya penguat. Jadi jangan wawancaranya yang dimasukin gitu. Isinya itu nggak dapat gitu ya. Ayat, Bu. Nah, begitu juga nomor 2. Setelah nomor 1 Ibu jawab, baru jawab tujuan nomor 2. Hasil berarti 4.1 itu kan gambaran umum. 4.2 misalnya hasil penelitian ada satu kecil lah. 1 persepsi Catin. 2 pelaksanaan tes kesehatan. Nah, tadi kita batasi bahwa pelaksanaan tes kesehatan ini adalah kualitatif. Sehingga hasil yang muncul itu kualitatif gitu loh, Bu. Atau dia kuali kuanti, boleh, enggak apa-apa, munculkan hasil kuanti yang tes sekian, yang setuju sekian, ragu-ragu sekian, tampilkan juga hasil kualinya. Hasil kualinya kan Ibu nanya tadi tuh sama petugas. Oh, mereka takut disuntik, ditampilkan kenapa dia takut gitu. Ada penguatnya itu adalah kutipan ataupun hasil observasi ya, Bu ya. Iya, Bu. Nanti saya tambahkan. Ya, Ibu tambahkan. Sebenarnya ada, maksud saya tuh susunannya. Dia ada semua di belakang kalau saya baca, tapi susunan Ibu tuh enggak berurutan sehingga kita pun membacanya kayak berbolak-balik gitu. Ada tabel, misalnya tabel 4.3, 4.3, tabel 4.4, di 4.3 dia udah ada, di 4.4 masuk lagi. Ya, itu yang masih terjadi gitu. Jadi saya ingin meluruskan benang merahnya. Kalau Ibu paham, Ibu nanti perbaiki gitu. Iya, Bu. Nanti saya perbaiki. Nah, kemudian C-nya pelaksanaan konseling. Buat dulu pelaksanaan konseling bagaimana? Di pembahasannya bagus tuh. Ibu udah bahas, udah ceritain hasilnya gini, hambatannya ini. Cuma hasil di bagian hasil yang masih belum pas, belum sinkron. Kemudian faktor penghambat. Nah, nih. Ibu membuatnya, ya udah Ibu jelasin ya bahwa ada yang takut, ada macam-macam gitu tadi ya. Itu tetap harus dijelaskan ya, Bu ya. Nah, tadi misalnya apa namanya? Di halaman 38 gitu ya.
Itu tuh kan kayak hasil observasi kah, hasil wawancara kah, atau bagaimana gitu. Ini misal nih, materi screening meliputi. Nah, ini nih Bu dapat dari mana gitu. Materi screening ini untuk screen apa pelaksanaan konseling yang di KUA, Ibu? Nah, jadi Bu gini, ini sebenarnya Ibu dapat dari data dokumen kan? Ya, dokumen dari KUA. Ya, Ibu buatkan hasil penelusuran dokumen untuk materi screening meliputi. Jadi orang tahu, oh ini ada dokumennya gitu. Kalau ada bernomor dokumennya lebih baik lagi atau peraturannya gitu. Kemudian faktor penghambat. Dalam hal tes kesehatan ada beberapa hambatan yang apa namanya yang ditemukan, di mana hambatannya antara lain ya salah satu pasangan takut disuntik, takut melihat darah dan belum pernah tes kesehatan sama sekali. Itu baru titik. Hal ini dibuktikan dengan kutipan berikut. Kasih kutipannya. Siapa yang menyatakan dia takut disuntik? Ini kan tidak jelas. Informan yang keberapa menyatakan dia takut melihat darah? Terus informan keberapa yang dia belum pernah sama sekali? Ibu jelaskan. Ya, kan banyak tuh wawancaranya. Karena di sini hasil wawancara tidak nampak. Itu Pak Reno juga nanya tadi. Hanya di atas tuh aja sedikit. Dia kualitatif katanya. Tapi hasil kualitatifnya penguatnya itu yang nggak kurang, Bu. Oh iya, Bu. Nah, Ibu bilang kurangnya pemahaman tentang pentingnya cek kesehatan Catin. Nah, ini kan kesimpulan Ibu. Harusnya ini masih hasil. Kenapa Ibu katakan kurang? Ada kutipannya. Mungkin dia jawab, tapi jawabannya itu tak sempurna. Sehingga Ibu mengambil kesimpulan bahwa pemahaman mereka itu kurang gitu. Iya. Ya, itu Ibu. Ibu list satu-satu kasih bukti-bukti hasil penelitian kita. Karena yang namanya penelitian tentu harus ada bukti empirisnya ya Bu ya. Ya. Oke. Ya tadi kemudian untuk kesimpulan. Ya kesimpulan tentu Ibu sesuaikan juga dengan tujuan. Ini sudah bagus untuk kesimpulannya. Saran. Hasil penelitian Ibu ini manfaatnya untuk siapa aja nih? Hasil penelitian untuk masyarakat yang ada di sekitar Kecamatan Medan Kampai, Catin, dan staf juga Ibu, termasuk saya sendiri. Ya, maksud saya mereka baca hasil Ibu. Ini hasil laporan nih. Tentu laporan ini bermanfaat untuk seseorang atau suatu institusi. Manfaatnya tentu adalah bagi puskesmas dan bagi masyarakat. Bagi KUA. Oh, iya. Laporan Ibu nih, Ibu laporan ini nanti harus Ibu serahkan satu ke puskesmas, satu ke KUA, biar mereka baca untuk untuk diintervensi atau untuk diterapkan saran-saran Ibu. Jadi berikanlah saran kepada mereka berdua. Untuk puskesmas apa sarannya? Untuk KUA apa gitu. Jangan meneliti di KUA tapi untuk KUA-nya nggak ada perubahan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian ini terkait itu kan saran. Ini kan hubungannya ke manfaat tadi. Di manfaat tadi Ibu ini masih agak kacau nih. Coba saya tanya, apa beda manfaat sosial dengan manfaat ilmiah? Manfaat sosial. Kalau manfaat ilmiah yaitu untuk kalau sosial untuk masyarakat luas Ibu, kalau ilmiah itu untuk penelitian selanjutnya Ibu. Oke, jadi manfaat ilmiah ya untuk penelitian selanjutnya atau untuk pengembangan ilmu ya. Apa sih manfaatnya penelitian ini dari aspek ilmiah itu maksudnya ya. Dari aspek sosial apa manfaatnya? Ya sosial itu bisa ke masyarakat, bisa ke puskesmas, bisa ke KUA. Jadi Ibu pertegas, bagi puskesmas apa manfaatnya, bagi KUA apa manfaatnya, bagi masyarakat apa manfaatnya ya. Iya Ibu. Nah, kemudian manfaat ilmiah Ibu salah nih, Ibu campur-campur aja nih, karena puskesmas dan sebagai fasilitator dapat lebih meningkatkan kualitas. Ini lebih ke manfaat sosial, tapi Ibu letak di manfaat ilmiah. Ya, tadi sudah dijelaskan, ilmiah itu lebih kepada pengembangan ilmu atau sebagai referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya, ya itu secara ilmiah. Kalau yang Ibu buat ini masih secara sosial, pindahkan ke atas, apa manfaat bagi puskesmas, KUA, dan juga bagi masyarakat. Ya, Bu Elvia. Iya, Bu. Oke.
Eh, ini apa namanya? Advokasi yang Ibu harapkan ini advokasi kemana? Apa yang harus diadvokasi oleh Puskesmas? Oleh Puskesmas advokasinya itu bisa membawa perubahan. Misalnya kalau yang kemarin Ibu dari segi pelayanannya Ibu, dari segi pelayanan kita akan memberi rasa nyaman kepada pasangan calon pengantin tadi, dan kita sekarang sudah membuat satu ruangan khusus untuk untuk calon pengantinnya Ibu. Jadi kalau Ini saya Kak, Ibu buat advokasi itu dilakukan ke Dinas Kesehatan Kota Dumai dalam membuat kebijakan dan mengambil keputusan untuk pelaksanaan peningkatan. Maksud saya gini, kebijakan atau keputusan apa yang Ibu harapkan dari Dinkes? Ini Bu, kalau dari Dinas Kesehatan tetap dilaksanakan juga ini apa namanya itu Bu, tes kesehatan itu tidak hanya terkait kita MOU dari KUA aja Bu, tapi tetap berlanjut tanpa harus ada MOU. Oh, ini sekarang ini dengan KUA tuh MOU gitu ya? Iya, 2018 MOU-nya dengan Dinas Kesehatan MOU dengan KUA MOU dengan seluruh puskesmas yang ada di Kota Dumai. Jadi kita masih terkait dengan MOU. Saya berharap kebijakan ini tidak hanya terkait dengan MOU, tapi setelah selesai MOU tetap dilaksanakan seperti ini. Ya, kalau seperti itu ini kan ada dua instansi ya, ada Dinas Kesehatan, ada KUA. Itu kan bukannya kebijakan Dinkes, harusnya kebijakan di atasnya lagi, kebijakan wali kota harusnya Bu. Ya kemarin masih seperti itu, belum ada kebijakan wali kotanya Ibu. Iya, jadi maksud saya gini, Ibu advokasi ke Dinkes agar Dinkes mengupayakan ada kebijakan, bukan Dinkesnya yang membuat kebijakan. Mengupayakan adanya suatu kebijakan atau peraturan wali kota bahwa ini sifatnya wajib gitu ya, bahwa ini merupakan kolaborasi antara KUA dan pihak Dinas Kesehatan. Jadi harus diperjelas yang kebijakannya mana, siapa yang membuat kebijakan, karena memang saran ini kan harus aplikatif ya Bu ya. Iya Bu. Nah, ya itu agak yang saran nomor 1 ini masih agak kurang aplikatif menurut saya. Jadi ini lebih Ibu pertegas nanti atau lebih dijelaskan lagi kebijakannya yang bagaimana dan siapa yang mengeluarkan kebijakan tersebut ya. Ya. Mungkin saya rasa sekian dulu Bu Jejes. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Bu Jasrida. Baik, selanjutnya bagaimana untuk Prof? Silakan Prof. Suaranya belum keluar Prof. Masih mute Prof. Suaranya masih mute dia. Masih merah mikrofonnya. Ya. Baik, Bu Jessica. Ya. Bisa mendengar suara saya, Bu Elvi? Bisa Prof. Ya. Dari 30 pasangan pengantin yang kedapatan memiliki penyakit menular seksual berapa? Kedapatan yang itu sekitar Prof. Udahlah disebut kira-kira aja lah. Nggak hafal juga. 25 kalau untuk laki-laki, 26 banyak penyakit menular seksual. Oh, penyakit menular seksual. Nggak ada, Prof. Tidak ada. Itu yang apa yang 25 26 tadi? Itu tes kesehatannya, Prof. Ya. Apa edukasi atau konseling yang diberikan kepada mereka? Tentu ada namanya tes kesehatan. Apa edukasi yang diberikan? Kalau salah satu ada yang positif ya, Prof. Kalau untuk penyakit menular seksual, edukasi. Jangan ilmu kalau yang Anda yang lakukan, jangan kalau ada ya.
Apa edukasi yang diberikan? Edukasi yang saya berikan yaitu pertama pasangan tadi akan dilakukan pemberian pengobatan terlebih dahulu, Prof. Terus? Dilakukan pengobatan sampai hasil dari pengobatan tersebut dinyatakan negatif. Harus Terus? makan obat. Terus? Sudah itu untuk tidak, kalau beliau sudah Beliau sudah itu siapa tuh? Beliau itu? pasangan calon pengantin, Prof. Sebutkan kalau pasangan calon pengantin kok beliau kayak menyapa kapus pula. Kalau pasangan calon pengantin tersebut sudah menentukan hari pestanya, Prof, tetap dilaksanakan, tapi kita harus mengasih tahu edukasinya agar tidak melaksanakan terlebih dahulu hubungan seksualnya, Bu, sampai Ya. hasil dari perawatan tadi bagus. Ada enggak dari calon pengantin? Enggak bisa, Bu, undangan lah edarkan, bagaimana itu? Ada, Prof, tapi tetap kita pantau, Prof. Petugas Maksudnya kesehatan. apa memantau itu? Gini, Prof. Ya, Elpiriani sering memberikan bola tanggung ya, tanggung tidak menyampai tadi. Terus memantau apa yang dipantau? Payah kita. Labarale orang itu, tapi jangan kalian serumah dulu begitu. Bukan, Prof. Tetap dipantau. Maksudnya pasangan tadi disuruh datang lagi ke Puskesmas untuk melaksanakan cek kesehatan lagi, Prof. Ya, ada cerita itu dalam tesis. Tidak saya tuangkan, Prof. Kan itu dari situ mulai Pak Reno apa tadi sering memberikan bola tanggung ya. Oke, yang kedua, Ibu udah mengatakan tadi memang apa tidak ada dusta di antara kita atau dua laporan itu, laporan ke KUA negatif semuanya. Lalu ada pula SMS menyebutkan positif. Saya ragu apa entah iya entah tidak prosedur kerjanya model itu. Itu kan menimbulkan fitnah saja itu. Tadi disebutkan geger sekampung. Coba jelaskan. Kenapa tidak ada urusannya dengan hasil tes kesehatan dari KUA itu. Itu kan kita lah bohong ke profesi kita. Ada laporan positif di WA, tapi di laporan dokumen negatif semuanya. Itu kita tidak bekerja secara profesional. Coba Anda jelaskan. Yang saya lihat di lapangan seperti itu kenyataannya, Prof. Memang laporan itu diserahkan, kalau untuk laporan dari Puskesmas ke Dinas Kesehatan tetap dengan hasil yang positif, tapi laporan untuk ke KUA dengan hasil negatif. Iya, Anda kan ikut tim nanti, perlu dipertimbangkan itu tuh. Apa pentingnya KUA membaca itu pula? Nah, ada pentingnya. Coba kenapa penting itu? Kan timbul fitnah segala macamnya. Udah pengantin itu kena penyakit menular, kena lain-lainnya. Coba dijelaskan. Apa pentingnya KUA membaca hasil itu? Sebenarnya, sebenarnya, Prof, untuk ini aja, Prof, kenapa KUA juga harus mendapatkan hasil? Karena nanti dari data KUA itu didapatkan berapa orang yang menderita penyakit menular dan berapa orang calon pengantin wanita yang positif hamil. Itu kan data di Puskesmas. KUA itu ini mungkin Elviani salah. KUA enggak penting itu tuh. Yang penting KUA itu membina implikasi ARUM 21. Ya. Keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemudian dia
merasa bahagia dan sejahtera di sampingnya. Dia Arum 21 yang akan diapakannya, kan geger sekampung jadinya. Apalagi nanti kalau ada petugas yang ember mulutnya di situ kan bahaya. Jadi ini saran untuk yang akan datang, kalau memang itu tidak prosedur dari kementerian itu, nah ada gunanya hasil tes kesehatan ke KUA itu. Ya? Ya, Prof. Nanti untuk Ya, baik. Saya kembalikan ke Ibu Yesi. Makasih. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Baik, Bu Elviani tadi sudah banyak sekali masukannya. Mungkin memang karena juga menyangkut hasil tes ini kan adalah hasil berkas sama seperti berkas rekam medis gitu ya, Bu Elviani ya. Bu Elviani pun paham betul bahwasannya rekam medis itu sifatnya adalah rahasia gitu ya. Siapa yang berhak menerima pun itu kan harus persetujuan juga gitu kan. Nah, ini tentunya apakah Catin itu memang sudah menyetujui bahwasannya itu juga akan diberikan? Apakah itu sudah ada aturannya diberikan pada saat pengisian itu memang jelas bahwasannya siapa saja yang berhak mendapatkan informasi tentang rekam medis kita kan kita ada penulisannya gitu. Harus ada persetujuan dari si pemilik rekam medisnya itu sendiri gitu loh ya kan Bu Elviani. Kalau memang benar itu diberikan kepada KUA, apakah sudah mengikuti aturan yang berlaku bahwasannya memang sudah ada tulisan persetujuan dari si pemilik rekam medisnya. Jadi nggak bisa kita juga tiba-tiba langsung ngasih ke bagian KUA karena menyangkut kerahasiaan rekam medis adalah ada aturan dan undang-undangnya yang mengatur memang itu dirahasiakan seperti itu. Karena orang-orang yang berhak menerima hanyalah orang-orang yang memang ada di tulisan di berkas rekam medisnya seperti itu kira-kira ya kalau untuk rekam medis gitu ya Bu Elviani ya. Iya Bu Jessica. Nah, saya rasa juga tadi yang disampaikan Bu Jasrida mengenai ini sih Bu, Ibu melakukan wawancara, tentu ada di bawahnya kan ada matriks wawancara. Kemudian yang Ibu lakukan wawancara ke berapa orang Bu? Petugas KUA, dan tuh petugas PCT, dan tuh calon pengantinnya. Calon pengantinnya berapa orang yang Ibu ambil? Saya kemarin 5 pasang yang kita lakukan. Ya, 5 pasang yang kita lakukan wawancara. Dari total berapa pasang? Dari 30 pasang. Alasan Ibu milihnya 5 pasang aja? Karena selama pandemi calon pengantinnya sedikit yang datang Ibu. Oh, karena Ibu yang memang ada di lapangan gitu ya? Ya, karena kan untuk ini di Puskesmas kita dibatasi kalau calon pengantin tuh Bu, maksudnya bukan kita batasi dia mau nikah apa enggaknya, tapi dia untuk melakukan tes kesehatan dibatasi. Petugas kita banyak turun lapangan. Ya. Nah, seperti yang itu gitu ya, maksudnya ini kan memang tesisnya ini kan datang ke pembimbingnya juga udah tinggal besok ujian, hari ini dapat gitu kan, pokoknya ya gimana caranya supaya langsung ACC gitu ya Bu Elviani. Mungkin di sini butuh ditambahkan memang tadi masalah informan yang menyatakan takut disuntik atau enggak pernahnya itu, kan itu sebenarnya tertuang ada di matriks wawancara Bu, gitu. Jadi kan Ibu kan kalau mau mengutip, sebenarnya kan Ibu kutip berdasarkan kalau di bab 4 itu Ibu kasih tahu siapa informannya, kan itu ada di informan Ibu ada buat tuh di situ informan 1 sampai informan 10 kan itu ada. Jadi sebenarnya itu dimasukkan. Kemudian di pembahasan Ibu tinggal mengambil ini reduksi wawancaranya gitu kan. Kan itu ada reduksinya yang menyatakan iya dari 10 ada 8 yang menyatakan seperti ini. Begitu Bu. Itulah baru kita ya dinamakan mengambil hasil dari kualitatifnya gitu ya. Jadi nanti Ibu coba disesuaikan lagi untuk hasilnya mengikuti sebenarnya sudah ada matriks di bawahnya. Matriksnya itulah yang harus jadi pedoman Ibu dalam penulisan di bab 4 maupun bab 5. Ada matriks di bab 4, reduksi bisa diambil untuk di bab 5. Seperti itu. Jadi hasil wawancaranya itu tidak serta-merta seakan-akan kayak cuman tulisan Ibu, padahal itu hasil wawancara yang dilakukan kepada pasangan Catin gitu. Ya. Iya, Bu. Ya, baik.
Itu aja rasanya dari saya. Prof mungkin atau Bu Ya, Jasrida maupun Pak Reno cukup. ada yang mau tambahkan? Cukup Bu Jessica, mungkin Bu Elvi keluar ruangan dulu. Baik, Prof. Bu Jasrida, Pak Reno ada yang mau ditambahkan? Nggak ada? Cukup juga, cukup. Iya. Baik, Bu Elviani mungkin bisa kita masuk ke sesi penilaian. Untuk itu, Bu Elviani silakan untuk keluar terlebih dahulu. Nanti saya akan menghubungi Bu Elviani lagi untuk masuk. Kami akan rapat sebentar ya. Baik. Iya, terima kasih Bu Elviani.